Jumpa lagi di channel kami di Istana Damai 73. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Dan kehadirannya banyak memberikan pengaruh kepada perkembangan sejarah Asia Tenggara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Meskipun sempat dianggap sebagai kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi tidak bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya Raja India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi menyebutkan nama Dapunta Hyang, dan prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi memperjelas menjadi Dapunta Hyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Berikut ini adalah nama-nama raja kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapunta Hyang Srijayanasa. Antara lain Balaputradewa yang berkuasa tahun 856 Masehi. Raja Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangan pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025 Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Untuk menjaga keamanan, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Untuk Anda yang sangat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi ketika kami upload video yang baru. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa.
Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya, yaitu berulang kali diserang Kolamandala dari India, kemudian terdesaknya kerajaan Thailand dan Singosari, dan banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri, dan juga mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar penting melepaskan diri. Baik, terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga jangan lupa nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi ketika kami upload video yang baru. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa ikuti kami dengan video selanjutnya.